Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya Arvin SPD, calon guru penggerak Kabupaten Mamuju Tengah Angkatan 9 akan melaksanakan aksi nyata pada modul 2.3. Adapun rekan sejawat yang akan saya observasi adalah seorang guru yang mengampu mata pelajaran ekonomi di kelas 12 atas nama Ibu Rahmawati SPD GR. Baik Ibu Rahma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Rahma? Ya, alhamdulillah sehat. Iya, dari raut wajahnya saya melihat keceriaan, semangat. Jadi setiap kita melakukan pekerjaan penting untuk kita bersemangat, selalu ceria agar kegiatan sehari-hari kita mencerminkan keceriaan untuk bisa juga tercermin dalam semangat dan keceriaan yang ada untuk siswa-siswi kita yang ada di dalam kelas. Jadi Ibu Rahma, hari ini kita akan menjalin kemitraan, yaitu saya sebagai calon guru penggerak akan melakukan percakapan observasi sebelum nanti Ibu Rahma melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu untuk hari ini Bu Rahma, kita akan mengajar di kelas berapa? Ya, di kelas 12 IPS. Oke, di kelas 12 IPS mengajar Ekonomi. Materi tentang Tentang laporan keuangan. laporan keuangan. Ya, materi yang sangat menarik sekali. Baik Ibu Rahma, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang akan Anda laksanakan di dalam kelas, apa tujuan dari pembelajaran yang ingin Anda capai nanti ketika Anda mengajarkan materi? Ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini hanya satu, yaitu siswa mampu menyusun atau membuat jurnal umum. Ya, sangat menarik sekali Ibu Rahma dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pembelajaran dengan tujuan agar siswa atau peserta didik mampu menyusun jurnal umum. Ya, baik Ibu Rahma. Selanjutnya, apa saja area pengembangan yang hendak Ibu capai? Yang pertama itu mengenai pengembangan karakter para peserta didik. Kemudian yang kedua itu pengembangan potensi peserta didik, dan yang ketiga itu cara berkomunikasi. Ya, baik, sangat menarik apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rahma di dalam kelas terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu capai. Saya sempat menangkap ada 3 hal yang menarik ya. Yang pertama, mengembangkan karakteristik peserta didik, tentunya ini lewat pembelajaran. Kemudian pengembangan potensi peserta didik, ya potensi ada macam-macam, ada keterampilan bertanya, mengingat, menjawab dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang paling menarik adalah cara berkomunikasi. Ya, jadi saya sangat tertarik terkait dengan poin ini karena di dalam pengaplikasian pembelajaran di dalam kelas terkadang kita menemui kendala pembelajaran itu siswa sulit mengungkapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh guru maupun peserta didik di dalam kelas. Jadi saya sangat tertarik dengan apa yang akan Ibu kembangkan ini. Selanjutnya Ibu Rahma, terkait dengan strategi, ya strategi apa yang Ibu persiapkan sebelum melaksanakan pembelajaran terkait 3 poin tadi itu yang ingin dicapai? Ya, kalau mengenai strategi, yang pertama itu berusaha menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada tiap-tiap peserta didik. Kemudian karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral peserta didik. Kemudian yang kedua itu menyiapkan metode pembelajaran yang sesuai agar setiap peserta didik bisa mengembangkan potensinya dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga itu berusaha berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. Baik Ibu Rahma, saya sangat tertarik dengan apa yang menjadi strategi Ibu, persiapan Ibu sebelum melaksanakan pembelajaran. Yang pertama adalah berusaha menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran di setiap peserta didik ya.
yang akan Ibu kembangkan. Ada beberapa aspek, saya sempat mencatat aspek intelektual, emosional, sosial, moral dari peserta didik. Kemudian menyiapkan model dan metode pembelajaran yang sangat menarik ya. Kemudian yang ketiga, berusaha berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. Begitu ya Ibu Rahma ya? Ya baik Ibu Rahma, terima kasih atas percakapan observasi ini sebelum kita menuju ke kelas. Mudah-mudahan kegiatan Ibu di dalam kelas berjalan dengan lancar. Kemudian area pengembangan yang sudah Ibu sempat sebutkan tadi, 3 bisa dicapai dengan tentunya melalui strategi yang Ibu sudah siapkan. Mudah-mudahan sekali lagi kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Farhan. Arif. Farhan dengan Arif. Isna. Oke, jadi 5 orang ya. Arif pulang. Kenapa ini temannya tidak hadir? Sakit. Ada yang minta. Arif pulang. Arif pulang terus. Ya, jadi hari ini kita akan bahas mengenai jurnal umum. Minggu lalu sudah dijelaskan pengertian jurnal umum, tujuan jurnal umum. Apa masih ada yang ingat? Ingat. Ingat? Iya. Apa itu jurnal umum? Jadi sebelum kita lanjut pelajaran hari ini, Ibu mau ingatkan apa kira-kira jurnal umum itu. Minggu lalu kita sudah bahas. Ya, Mas ya. Coba Husnul. Ya, coba. Jurnal umum adalah tanaman transaksi perusahaan secara kronologis berdasarkan urutan waktu dan peristiwa. Ya. Katanya Husnul, jurnal umum itu adalah catatan transaksi perusahaan yang dicatat secara kronologis. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini jadi kalian mampu membuat atau menyusun
Pegang pundak, pegang lutut, pegang telinga, Apa itu? pegang kepala, pegang pundak, pegang lutut, pegang kakinya, pegang kepala, pundak, lutut, kaki, bola-bola. Sekarang coba tanggal 1 dulu baru tanggal 2. Jangan besoknya kalau dicatat ya tanggal 2 dulu baru tanggal 1. Jadi tidak boleh kan? Jadi harus secara umum atau berurutan. Kredit. Dan ini yang harus ada. Jadi harus dicatat dengan jelas tanggalnya. Kemudian terus tulis nama terus periodenya ini dicatat pada bulan berapa, tahun berapa. Oke. Jadi dasarnya untuk mengetahui bagaimana cara membuat itu kita harus tahu mekanisme debit kredit. Masih ingat? Harta kalau bertambah dia disimpan di mana? Debit atau di kredit? Debit. Ada debit, kredit. Aset atau harta kalau dia bertambah dia disimpan di mana? Dia di debit. Kalau dia berkurang disimpan di kredit. Terus apa lagi selain aset? Liabilitas itu bahasa Indonesia-nya apa? Masih ingat? Ya, utang. Utang itu kalau dia bertambah disimpan di mana? Dia masuk debit atau kredit? Utang. Dia masuk kredit. Kalau dia berkurang debit. Terus apa lagi selain liabilitas? Ada modal atau biasa disebut ekuitas. Kalau modal bertambah disimpan di mana? Kredit. Kalau berkurang debit. Terus apa lagi? Ada pendapatan. Kalau pendapatan dia bertambah disimpan di mana? Disimpan di kredit. Kalau berkurang debit. Terus apa lagi? Masih ada satu. Ya, ada beban. Bukan beban hidup ya. Beban kalau dia bertambah disimpan di mana? Debit. Kalau berkurang kredit. Dan ini 5 akun yang harus kalian ketahui. Masih ingat apa saja itu yang termasuk harta atau aset? Ingat. Yang mana? Ada kas. Apa lagi? Di dalam kelas ini yang masuk asetnya kelas kalian itu apa saja? Ya, ada meja, ada kursi, papan foto, ya itu semua masuk harta ya atau aset. Ya sekarang ibu kasih contoh. Anggaplah di kelas ini perusahaannya kelas 12 IPS. Dia mendirikan usaha. Ya, dia buka jasa fotokopi. Ya namanya fotokopi 12 IPS. Ya, pada tanggal 1, pada saat mulai mendirikan dia menyetor modal sebesar 2 juta. Berarti yang bertambah apa ya? Asetnya. Aset apa namanya kalau uang 2 juta? Ya, kas. Uang tunai itu kas ya. Tapi kasnya bertambah. Kas kalau bertambah diperhatikan mekanisme debit kredit. Kalau dia bertambah itu disimpan di mana? Di debit. Sebesar 2 juta. Ya selain kas, apanya yang lagi yang bertambah kalau dia menyetor modal? Apanya? Modal. Ya, modalnya bertambah atau berkurang? Kalau dia menyetor ya bertambah.
Tiga. Januari itu sampai tanggal berapa? 30 saja. 30 atau 31? 30. Makanya. Oke, berarti kalau ini dipindahkan kas pada akun modal ingat, kalau kita menulis di dalam jurnal umum, kalau dia debit, itu tulisannya harus agak besar. Kalau dia di posisi kredit, itu akunnya harus ditulis agak masuk. Jadi tidak sejajar ya. Yang debit itu harus ke dalam sedikit supaya kita bisa membedakan mana debit mana kredit. Ya kas di debit berapa tadi? 2 juta. 2 juta. Di kredit 2 juta. 2 juta. Ini seimbang tidak? Seimbang ya, 2 juta di debit, 2 juta di kredit. Jadi pada saat membuat jurnal itu harus seimbang semua jumlahnya antara debit dengan kredit. Kalau dia tidak seimbang berarti ada kesalahan. Ya seimbang juga belum tentu benar. Tapi kalau tidak seimbang itu sudah pasti salah. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada. Ada. Tinggal kalian yang jaga standnya. Terus yang lainnya itu boleh berkunjung ke kelompok lain. Ya nanti lihat boleh ditanyakan ke transaksinya kalau ada yang umpama yang tidak sesuai atau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan sama pemilik bank. Atau boleh juga ditulis punyanya pekerjaannya temannya, karyanya temannya. Kalau umpama ada yang tidak sesuai dan hanya pemilik stand mau menerima koreksi atau tidak. Ya, sampai di sini dipahami ya. Jadi Ibu akan bagi nanti waktunya. Ibu bagi ya di sini perusahaan Kinta Laundry. Jadi boleh diatur kursinya supaya bisa kerjasama. Karena proyeknya karena dia laki-laki jadi kita kasih dia media. Jadi kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Silahkan ditunjuk. Ya. Di sini siapa jadi pemilik perusahaannya? Snul. Ya, Snul. Ya, ini malu katanya. Ya, silahkan Ibu kasih kalian waktu 10 menit. Ya, silahkan Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk menyusun jurnalnya atau membuat jurnalnya. Jadi ingat ya, uangnya bertambah atau berkurang kalau kalian uangnya berkurang, uang itu masuk di dalam apa? Dia masuk apa? Masuk aset atau uang? Kas itu masuk aset atau utang? Aset. Kalau berkurang dia disimpan di kredit. Di kredit. Berarti kasnya di kredit. Jadi sambil kalian kerja sama mengerjakan tugas, Ibu ambil nilai ya. Kenapa kita harus ngurus sama perusahaan? Karena itu wajib. Karena tidak ada Ya, oke, sekarang waktunya kalian berkunjung. Ibu kasih kalian waktu 2 menit. Silahkan datang ke perusahaan temannya. Ya, kalian ke
Ya. Ya. Siap, gerak. Sebelum kita duluan, marilah kita membaca doa. Salam doa kita. Sudah selesai. Salam kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah setelah kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, saya telah melakukan observasi dan yang saya perhatikan kegiatan yang Ibu lakukan sungguh sangat baik, sangat maksimal ya Ibu Rahma ya. Ya, terkait dengan kegiatan yang sudah Ibu laksanakan di kelas tadi, saya sudah melihat ada salah satu contoh kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan sangat menarik, yaitu Ibu mengulas kembali dan bertanya kepada siswa terkait dengan materi yang sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, baik Ibu, terkait dengan materi pembelajaran, siswa dapat memahami dan mampu menyusun jurnal umum. Apa manfaat materi yang sudah Ibu sampaikan kepada para peserta didik? Jadi yang pertama itu manfaatnya kan ini terkait dengan penyusunan jurnal. Ya, itu bisa digunakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ya, pada saat mereka mengelola keuangan, ya mereka bisa mencatat sendiri apa-apa saja pengeluarannya, ya supaya mereka tahu, supaya mereka lanjutkan. Misalnya kayak ini pembelajaran secara berkelanjutan, mereka memahami materi ini bisa berguna untuk Oh iya. Diulangi kah atau bertanya dulu baru jawab? Baik Ibu, terkait dengan materi pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan di kelas, menurut Ibu apa manfaat dari materi yang sudah Ibu ajarkan terhadap perkembangan peserta didik di kemudian hari? Ya, jadi ya manfaatnya itu mereka bisa menyusun sendiri laporan keuangan, terutama pada saat mereka nanti lanjut sekolah ataupun bekerja, mereka bisa menyusun sendiri laporan keuangan. Baik Ibu, saya sempat melihat materi pembelajaran yang Ibu sampaikan lewat penggunaan metode dan model pembelajaran yang variatif. Menurut Ibu, bagaimana pengaruh metode dan model pembelajaran terhadap kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, kalau menurut saya ya sangat berpengaruh. Kenapa demikian? Ya, yang pertama itu untuk memancing atau memotivasi siswa agar mereka tidak bosan. Yang kedua, dengan metode ya seperti tadi yang kunjung karya itu, mereka bisa semangat dalam membuat atau mengerjakan tugas. Wah, sangat menarik sekali Ibu ya. Di dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan tadi, ada beberapa catatan atau poin penting yang sudah saya sempat catat. Menurut Ibu, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran Ibu dalam keseharian Ibu di dalam kelas, apa tantangan-tantangan yang Ibu hadapi dalam pembelajaran? Ya, yang pertama itu ya karena karakteristik siswa itu berbeda-beda. Kadang-kala ada yang lagi tidak mood, kemudian ada yang susah sekali untuk fokus ke pelajaran. Ya, mungkin itu ya salah satu tantangannya. Nah, Ibu sudah sempat menyampaikan bahwa tantangannya adalah bagaimana menjaga konsentrasi peserta didik agar tetap fokus pada saat pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam penerapan pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan, bagaimana kiat-kiat Ibu untuk menjaga konsentrasi siswa yang ada di dalam kelas? Hal-hal apa saja yang Ibu lakukan? Ya, salah satunya itu ya ice breaking. Ya, jadi kalau anak-anak sudah terlihat suntuk atau ya ada yang mengantuk, ya kita menyemangati kembali
kembali dengan espresso atau istilis di tengah-tengah pembelajaran. Iya. Baik Ibu, sangat baik sekali. Selanjutnya Ibu, terkait dengan kegiatan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran atau di dalam kegiatan pembelajaran ada tentunya pengambilan nilai yang Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Bagaimana cara Ibu untuk mengambil penilaian terhadap peserta didik yang ada dalam kelas? Iya, saya menggunakan catatan ya, yang pasti ada nilai pengetahuannya mereka ya, dari hasil kerjanya, kemudian nilai keterampilan, kemudian yang ada sikap. Penilaian Ada sikap. tiga, ya ada 3 penilaian. Ya itu dilaksanakan ya selama proses pembelajaran. Berarti Ibu telah melaksanakan penilaian pengetahuan, kemudian melihat juga keterampilan dan sikap peserta didik. Poin yang terakhir Ibu, terkait dengan rencana tindak lanjut. Poin yang terakhir Ibu, terkait dengan rencana tindak lanjut, hal-hal apa saja atau langkah-langkah apa saja yang akan Ibu laksanakan guna pengembangan pembelajaran Ibu di kemudian hari. Iya. ulangi dulu. Oke. Baik Ibu, poin terakhir terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan pada kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya. Hal-hal apa saja atau langkah-langkah apa saja yang akan Ibu laksanakan ke depannya untuk mendukung dan membuat pembelajaran Ibu semakin berkembang atau lebih maju lagi. Ya, yang pertama itu ya menilai hasil belajar mereka. Yang kedua, memberikan tugas atau latihan yang dikerjakan di luar jam pelajaran. Kemudian yang ketiga itu memberikan motivasi atau bimbingan belajar. Baik Ibu, sangat menarik sekali apa yang sudah kita perbincangkan. Saya juga sudah sangat-sangat termotivasi dan lebih memiliki pandangan yang lebih luas terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran Ibu yang Ibu laksanakan, Ibu rancang bisa lebih berkembang lagi dan lebih baik lagi di pembelajaran-pembelajaran yang akan datang. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktunya untuk kegiatan pasca observasi, kemudian observasi, dan terima kasih atas kegiatan yang sudah dilaksanakan dari pra-observasi, kemudian melaksanakan observasi di dalam kelas, sampai pada saat ini terkait dengan pasca observasi. Mungkin kita akan berkomunikasi lagi nanti Ibu pada kegiatan coaching, mungkin pada waktu selanjutnya nanti Ibu saya kabari. Terima kasih sekali lagi Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.